Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar proyek hasil penelitian dalam mata kuliah komunikasi sains. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudari Miswalah Arum Sandana untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudara moderator. Perkenalkan, saya Miswalah Arum Sandana dari S1 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Pengembangan V-Learn berbasis Problem-Based Learning terintegrasi Augmented Reality pada materi virus untuk meningkatkan learning ownership peserta didik fase E. Mari kita mulai dengan sebuah refleksi mendasar mengenai esensi pendidikan abad 21. Mengapa riset ini penting bagi kita semua? Di era modern ini, tantangan pendidikan global bergeser dari sekedar transmisi materi pasif menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Kita tidak bisa mencetak peserta didik yang pandai menghafal, melainkan individu yang mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengelola pembelajaran secara mandiri. Kunci utama dari ekosistem ini adalah student learning ownership, di mana sebuah rasa kepemilikan dan tanggung jawab penuh oleh peserta didik terhadap proses belajarnya. Lalu pada bagian ini realita kondisi pembelajaran biologi di kelas, di mana yang pertama materi itu abstrak. Materi biologi itu bersifat mikroskopis, kompleks, dan tidak kasat mata. Yang kedua, sulit divisualisasikan, di mana materi dengan struktur virus dan mekanisme replikasinya itu sulit diimajinasikan secara langsung, dan banyaknya istilah ilmiah sehingga membutuhkan konkretisasi yang representasi visual interaktif untuk mereduksi salah konsep. Di sini kebutuhan peserta didik yakni visualisasi konkret untuk materi virus yang abstrak dan lebih konkret, serta bahan ajar interaktif bersifat kontekstual yang memicu kemandirian belajar. Solusi komprehensif ini berupa V-Learn, yakni gabungan inovatif antara e-modul interaktif, problem-based learning untuk melatih kecakapan abad 21, dan teknologi augmented reality atau AR. Kebaruan penelitian ini yakni mengatasi keterbatasan bahan ajar terdahulu dengan menghadirkan media V-Learn terintegrasi AR dan problem-based learning yang berorientasi pada SLO atau Student Learning Ownership. Lalu, untuk tujuan penelitian kami, yakni menganalisis kebutuhan pengembangan V-Learn berbasis problem-based learning terintegrasi AR pada materi virus guna mengidentifikasi yang pertama, karakteristik pembelajaran, yakni sumber belajar, bahan ajar, metode, dan media yang digunakan. Yang dua, kendala atau kesulitan belajar oleh peserta didik. Yang ketiga, kebutuhan bahan ajar peserta didik. Dan yang terakhir, potensi student learning ownership. Metode penelitian yang kami gunakan yakni penelitian pengembangan dengan pendekatan R&D, model EDI, dan berfokus pada tahap analyze. Di sini pada R&D ini memadukan data kuantitatif berupa angket dan kualitatif, yakni pertanyaan terbuka untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kebutuhan pengembangan bahan ajar interaktif untuk meningkatkan SLO. Pada model pengembangan EDI oleh Prince tahun 2009 terdapat 5 tahapan, yakni analyze, design, develop, implement, dan evaluate. Pelaksanaan penelitian ini dibatasi pada tahap analyze atau analisis kebutuhan saja. Lalu selanjutnya, subjek penelitian yang kami gunakan yakni peserta didik kelas 10 SMA Negeri 10 Malang dengan jumlah 32 responden. Di sini, instrumen penelitiannya ada dua bagian. Yang pertama, kuesioner terbuka dan tertutup. Yang ketiga, angket student learning ownership, di mana kuesioner terbuka dan tertutup ini berisi 12 butir pertanyaan, mencakup sumber belajar, bahan ajar, metode pembelajaran, kendala belajar, dan preferensi bahan ajar interaktif. Lalu, untuk angket SLO ini menggunakan skala Likert dengan 38 butir pernyataan berdasarkan 5 indikator utama berdasarkan Conley and Friends tahun 2012, yakni indikatornya yang pertama motivation and engagement, yang kedua goal orientation and self direction, yang ketiga self efficacy and self confidence, dan yang keempat metacognition and self monitoring, dan yang kelima persistence. Di sini, teknik pengumpulan datanya dilakukan penyebaran angket secara daring kepada peserta didik menggunakan formulir online. Lalu, untuk teknik analisis datanya menggunakan data kuantitatif, kualitatif. Yang kuantitatif dilakukan perhitungan persentase dan rata-rata skor. Yang kualitatif, reduksi data, disajikan penyajian data, dan ditarik kesimpulan. Lalu, untuk hasil pembahasan atau yang kami peroleh dari penelitian ini, di mana data ini memperlihatkan kontradiksi yang menarik. Di satu sisi, penggunaan video YouTube sangat mendominasi dengan angka 90,63%, menandakan bahwa peserta didik sangat haus akan asupan media berbasis audio visual.
Lalu di sisi lain, pemanfaatan mode pembelajaran mandiri masih sangat rendah, yaitu hanya 34,38%. Hal ini membuktikan bahwa bahan ajar yang mendukung kemandirian peserta didik belum difasilitasi dan dimanfaatkan secara optimal di sekolah. Lalu, bagaimana guru biologi mengajar? Di sini, guru biologi sangat dominan melakukan praktikum atau uji coba dengan media PPT. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran biologi sebenarnya sudah melibatkan aktivitas kegiatan siswa. Namun, visualisasi konsep dan eksplorasi peserta didik masih belum optimal karena pembelajaran masih didominasi media presentasi sederhana seperti PPT. Padahal materi virus ini memiliki karakteristik abstrak dan mikroskopis sehingga membutuhkan visualisasi yang lebih konkret, interaktif, dan dinamis agar peserta didik dapat memahami konsep secara mendalam. Selanjutnya, adapun kegagalan pembelajaran oleh peserta didik ini disebabkan oleh karakteristik materi virus yang abstrak dan mikroskopis. Selanjutnya, banyak istilah ilmiah asing, sehingga terjadi keterbatasan visualisasi di mana mekanisme replikasi virus yang kompleks dan hanya bisa membayangkan teori tanpa visual konkret. Dampaknya, dominasi metode hafalan pasif oleh peserta didik dan pembelajaran menjadi kurang bermakna. Learning ownership peserta didik memiliki motivasi, kepercayaan diri, ketekunan yang cukup baik. Tetapi untuk indikator goal orientation and self-direction memperoleh persentase yang rendah. Perlu ditingkatkan kemampuan peserta didik dalam mengarahkan dan mengolah proses belajar mandiri. Lalu, seberapa butuh peserta didik untuk menggunakan bahan ajar interaktif ini yang terintegrasi augmented reality, di mana 100% dari peserta didik itu membutuhkan bahan ajar interaktif dan 93,75% itu sangat tertarik menggunakan bahan ajar terintegrasi AR ini. Dan 56,25% ini peserta didik pernah menggunakan AR. Lalu, mengapa harus berbasis PBL? Karena PBL itu menyajikan masalah kontekstual, kemandirian belajar, dan menuntut siswa untuk eksplorasi secara aktif. Lalu, di sini peran Vilen di mana mengintegrasikan 3 pilar utama, teknologi berupa AR, pedagogi menggunakan PBL, dan topik materi, struktur, dan replikasi virus mikroskopis, sehingga akan terjadi pola yang akan meningkatkan aktivitas student learning ownership di sini. Lalu untuk kesimpulannya di sini, karakteristik pembelajaran biologi menunjukkan bahwa peserta didik lebih menjadi pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan dengan visualisasi konsep secara konkret. Lalu kendala belajarnya itu kesulitan memahami konsep abstrak, istilah ilmiah, serta mekanisme virus yang kompleks. Lalu apa sih yang dibutuhkan peserta didik ini? Peserta didik butuh bahan ajar mandiri yang interaktif, mudah diakses, dan mampu memvisualisasikan konsep secara konkret, dan potensi student learning ownership ini masih diperlukan bahan ajar yang mampu mendukung pengarahan diri, eksplorasi mandiri, dan pengelolaan proses belajar secara optimal. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Miswala karena telah memaparkan hasil penelitiannya. Sekarang dibuka sesi tanya jawab terhadap teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Silakan Kak Zidni menyampaikan pertanyaannya. Jadi bertanya kepada Pak Utama, mengapa memilih materi virus untuk dikembangkan menggunakan augmented reality? Bagaimana yang kalau di panas mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, moderator ya. Di sini, mengapa memilih materi virus? Karena materi ini memiliki karakteristik yang abstrak, mikroskopis, dan sulit diamati secara langsung. Selain itu, proses replikasi virus cukup kompleks sehingga peserta didik membutuhkan visualisasi interaktif agar konsep lebih mudah dipahami. Begitu, Saudara Zidni. Selanjutnya, bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Saya izin bertanya, mengapa Saudara Miswala memilih untuk mengukur student learning ownership sebagai variabel tujuan? Kenapa tidak langsung menggunakan hasil belajar kognitif siswa saja? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab langsung. Kenapa alasan saya memilih student learning ownership ini? Karena SLO ini merupakan akar utama yang menentukan keberhasilan hasil belajar kognitif jangka panjang, terutama dalam iklim kurikulum merdeka saat ini. Nah, jika kita hanya berfokus pada hasil belajar kognitif saja tanpa memperbaiki rasa kepemilikan dan kemandirian belajar siswa, maka peningkatan nilai kognitif tersebut cenderung bersifat semu dan berbasis hafalan jangka pendek. Sehingga SLO ini melalui Vilen berbasis PBL-AR, siswa memiliki kemandirian untuk menguasai konsep secara bermakna dan hasil belajar kognitif akan meningkat secara organik dan permanen. Baik, terima kasih kepada Saudari Miswala karena telah menjawab semua pertanyaan dari audiens. Dengan begitu, berakhir sudah sesi tanya jawab serta sesi pemaparan atau presentasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Saudari Miswala. Dengan begitu, saya akhiri seminar hasil penelitian pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.